Shalom semua kekasih Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan bertemakan rahasia hikmat daripada Esther. Saudara yang terkasih, kemarin hari Sabtu ada pengajaran tentang penyembahan Esther, ya. Dan saudara bisa melihat dan mengikuti di YouTube, ya. Dan ini adalah penyembahan Esther, ya, part 2 dengan tema rahasia hikmat Esther. Maaf saudara, ya. Saudara, kita akan baca di dalam Esther pasal 4 ayat yang ke-12. Esther pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Saudara, rahasia hikmat yang dihasilkan dari Esther adalah pertama adalah kerendahan hati Esther. Ya, Esther adalah orang yang sangat rendah hati ketika Mordekai berusaha menyampaikan kondisi yang mengancam bangsa Yahudi, ya. Dan Mordekai berusaha untuk di mana Esther, ya, datang kepada raja untuk minta belas kasih supaya bangsa Yahudi itu bisa dibebaskan. Tetapi saudara, ketika Esther berusaha menjelaskan bahwa ada aturan di kerajaan, ya, kalau raja tidak memanggil orang siapapun, ya, saudara, dan ketika orang itu datang kepada raja, maka akan ada hukuman mati. Nah, saudara terkasih, ketika Esther berusaha untuk menyampaikan, ya, dan menjelaskan alasan ini, maka Mordekai mengatakan, saudara, jangan kira karena engkau ada dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput di antara orang Yahudi. Saudara, ketika mendengar jawaban daripada Mordekai, Esther ini, saudara, tidak berbantah. Dia tetap merendahkan dirinya, menguasai dirinya. Dia tidak berbantah, dia tidak berontak, saudara. Dia menjaga sikap hatinya. Saudara, orang yang sangat rendah hati, orang yang sangat menguasai diri, maka disitulah, saudara, hikmat Tuhan itu akan lahir. Jadi saudara terkasih, rahasia pertama adalah bagaimana Esther ini dapat hikmat yang daripada Tuhan adalah, pertama kunci adalah Esther punya kehidupan yang selalu rendah hati dan orang yang sangat menguasai diri. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah ketulusan dan kemurnian hati Esther. Ayat 15 dikatakan, ketika Esther anak Abihail, ya ini saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Saudara, di sini dikatakan, ya, waktu Esther mendapat giliran untuk masuk, dia menghadap raja, ia tidak menghendaki suatu apapun, ya, selain yang dianjurkan oleh Hegai. Saudara, di sinilah Esther menjaga ketulusannya, kemurniannya, motivasinya, saudara, ya. Dia datang hanya untuk mencari hatinya raja, mencari cintanya raja. Dia tidak mencari yang lain, saudara. Ya. Sedangkan ada aturan ketika para wanita-wanita ini yang akan diperlihatkan kepada raja, bahkan katakan apa yang mereka minta semua harus diberikan. Tetapi di sini Esther mengesampingkan semua tentang kedagingan, tentang hawa nafsu, tentang apapun, saudara. Di sini Esther hanya fokus untuk apa? Mencari hati raja. Saudara, ketulusan ini dan kemurnian juga adalah bagian yang kedua, bagaimana Esther mendapatkan sebuah hikmat Tuhan. Saudara, seseorang, ya, kalau dia tidak mempunyai ketulusan
akan sangat sulit saudara mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ya, apakah tidak bisa? Bisa, saudara. Tetapi saudara, itu akan membuat hidupnya untuk mengalami kesulitan. Ya, karena saudara, hikmat itu adalah pikiran Tuhan. Hikmat itu adalah pewahyuan Tuhan. Dan hikmat itu adalah cara berpikir Tuhan. Nah, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang ilahi, saudara? Ya, kita harus juga hidup di dalam kekudusan, terutama kekudusan hati kita. Bapak Ibu saudara terkasih, disinilah rahasia kedua Ester mendapatkan hikmat. Yang ketiga adalah ketaatan Ester. Ketika Hegai menganjurkan, ya, maaf ya, kita baca di ayat Ester pasal 2 ayat 15. Saya minta tolong. Enggak, silakan dibaca. Oke, saja ya. Ketika Ester anak Abihail, ya ini saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada apa yang dianjurkan Hegai. Saudara, di sini saudara, Ester punya ketaatan. Dia dengar-dengaran apa yang menjadi perintah daripada Hegai. Dan saudara, di ayat 20 saudara, dikatakan juga Ester taat. Dia tidak memberitahukan ya dari mana asal usulnya. Dia taat kepada apa yang dianjurkan oleh Mordekai. Saudara terkasih, bicara ketaatan. Tidak semua orang yang taat disertai dengan hati yang taat. Banyak orang taat, tapi saudara karena terpaksa, karena takut, karena motivasi, saudara. Maka ketaatan yang dilakukan dengan dasar yang tidak benar, tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang ilahi. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita belajar di sini. Biarlah kita belajar punya ketaatan seperti Ester. Ketaatan yang disertai hati. Ketaatan yang disertai saudara penguasaan diri, bahkan ketaatan yang disertai dengan kelembutan hati, bukan karena terpaksa, bukan karena takut, bukan karena motivasi, tapi semua berjalan dari ketulusan dan kemurnian. Ya, hasil daripada ketaatan yang Ester lakukan saudara, yaitu Ester mendapatkan kasih dan perkenanan daripada raja. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam hal ini kita mau belajar semua apa yang sudah kita perbuat, ya, tanpa kita mempunyai mutu kualitas yang lahir dari kedalaman hati, dari kemurnian, dari ketulusan, bahkan ketaatan kita sekalipun yang tidak dihasilkan dari kemurnian dan ketulusan hati, maka semuanya itu tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Saudara, yang keempat adalah di mana di sini Ester adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Ester pasal 4 ayat yang ke-16, silakan. Ya. Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, di sini Ester mengandalkan Tuhan dengan cara berpuasa. Dia mengosongkan dirinya saudara. Dia tidak mengandalkan ya sarana, dia tidak mengandalkan otoritasnya, dia tidak mengandalkan kedudukannya. Tetapi sekalipun Ester ada di tahta yang sangat tinggi, dia tetap apa? Mengandalkan Tuhan. Saudara, pada saat dia berpuasa, disinilah saudara, Roh Tuhan berkuasa atas Ester, sehingga Ester apa? Mendapatkan hikmat daripada Tuhan.
Saudara, dan semuanya ini, ya, semua hasil daripada hikmat yang Ester peroleh itu menggambarkan, saudara, minyak dan anggur. Ya, saudara, minyak itu bicara pengurapan, bicara kuasa Tuhan, bicara otoritas. Bagaimana kita bisa mendapatkan minyak? Saudara, salah satu hikmat yang didapati daripada Ester adalah hasil minyak. Minyak bicara peremukan, saudara. Yaitu proses peremukan yang disertai ketulusan di dalam jiwanya. Ya, saudara, contoh adalah melepaskan pengampunan, kepahitan, kebencian, saudara. Dan saudara, mengalami ketidakadilan, direndahkan, difitnah, bahkan keangkuhan, keegoisan, dan semua kesombongan. Ini yang harus diremukkan, saudara. Dan ketika Ester menjalani semuanya itu, dia menjalaninya, saudara, dengan hati yang benar-benar tulus, hati yang benar-benar murni, saudara. Dia sungguh-sungguh hanya memperhatikan apa yang berkenan di hati raja. Tidak ada yang lain, saudara. Demikian juga hidup kita. Banyak orang datang kepada Tuhan dan mereka juga datang kepada hamba Tuhan. Minta pengurapan, saudara. Minta diimpartasikan karunia. Tapi banyak anak-anak Tuhan setelah mendapatkan semuanya itu hanya untuk apa? Melakukan sebuah kepuasan diri. Bukan untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara, berapa banyak orang mengejar pengurapan, orang mengejar otoritas Tuhan, orang mengejar karunia-karunia Tuhan. Sesungguhnya semuanya itu bukan untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Bukan untuk memperlengkapi destininya bagi kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, kebanyakan anak-anak Tuhan, semua yang diperoleh hanya untuk apa? Kemegahan diri. Hanya untuk apa? Kepuasan diri. Bahkan saudara, hanya untuk apa? Mencari sesuatu yang duniawi. Yaitu apa, saudara? Kehormatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini kita lihat Ester ketika dia diangkat Tuhan, dia punya jabatan, dia punya otoritas, dia punya kedudukan yang sangat tinggi sebagai ratu. Dia tidak menyalahgunakan semuanya yang sudah dipercayakan dalam hidupnya. Dia menjaganya, saudara. Dan dia mengaplikasikan semuanya itu untuk sebuah pengabdian. Bapak Ibu Saudara terkasih, sering ini kita abaikan dalam hidup. Sebetulnya kalau kita sadar untuk apa kita diurapi Tuhan, untuk apa kita dipakai Tuhan, untuk apa kita diperlengkapi dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu kita lakukan untuk sebuah pengabdian, atau hanya untuk kesombongan, untuk popularitas diri, untuk sebuah kehormatan? Saudara, sedikit sekali orang yang menyadari bahwa sebuah pengurapan karunia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan semua yang Tuhan percayakan itu sebetulnya adalah untuk melakukan sebuah pengabdian. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau saudara adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, diperlengkapi dengan karunia-karunia Tuhan, dipercaya Tuhan banyak hal, mari semuanya itu harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai untuk sebuah pengabdian, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, memberi hidup untuk jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri,
apalagi untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, sedangkan anggur adalah proses peremukan yang untuk meletakkan semua kenyamanan. Dan ketika melakukannya, dia tetap bersyukur, saudara. Dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tetap bersyukur, bahkan hatinya tetap bersukacita. Saudara, ini bicara apa? Anggur bicara kehilangan haknya, kehilangan hartanya, kejayaannya, karir, jabatan, saudara. Bahkan kehilangan harga diri. Saudara, inilah bicara anggur yang diremukkan. Ketika itu Tuhan izinkan untuk kita mengalaminya. Adakah kita tetap bisa bersyukur? Adakah kita tetap bisa bersukacita? Atau sebaliknya, kita marah, kita berontak, kita pahit. Saudara, bahkan anggur itu bicara yang tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan dalam suka dan duka. Tidak menjadi melo kalau keadaan-keadaan yang kita alami sedang tidak baik. Tetap punya hasrat, tetap punya gelora, sukacita untuk melayani Tuhan. Saudara, anggur itu tidak bisa membatasi hati kita dalam melayani Tuhan, dalam mencintai Tuhan. Selagi kita masih bisa berdiri, masih bisa bernafas, lakukan yang terbaik, saudara. Itulah anggur yang membuat Tuhan menikmati kemanisannya, menikmati sampai hati raja itu meleleh, saudara. Sampai ujungnya raja berkata, apa keinginanmu? Apa maksudmu, Ester? Setengah dari kerajaan pun akan kuberikan. Saudara, mengapa raja begitu sampai terpukau, bahkan rela meletakkan setengah dari kerajaannya kepada Ester? Karena hati raja sangat kagum dengan kecantikan Ester, yang bukan hanya secara fisik, tapi kecantikan lahir dan batin. Bahkan di pengabdian Ester yang sangat tulus. Bahkan Ester adalah orang yang rela meletakkan bukan saja tahtanya, hartanya, tapi nyawanya, saudara. Dan dilakukan itu bukan dengan bersungut-sungut. Dilakukan itu dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, saudara terkasih, mungkin hari ini saudara mendengar suara saya, kok parah gitu ya Bu Indah? Ya, secara manusia pasti saya akan cari gantinya. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan gimana? Lakukan saja, nak. Saudara, inilah bicara minyak, kekuatan yang dari Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan. Yang kedua, ini bicara anggur. Anggur itu dalam segala apapun tetap bersukacita. Saudara, tetap lakukan yang terbaik. Tetap bersyukur. Tidak mengasihi diri sendiri, misalkan, aduh kok gak ada yang gantiin saya ya. Kok gini ya, kok gitu ya. Enggak ada kata melo, saudara. Ya, selagi masih bisa berdiri kuat, ya, masih bisa bernafas dengan sehat tanpa oksigen, bahkan sampai di dalam titik darah penghabisan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, Tuhan gak pusing dengan suara saya yang sengau ini, saudara. Tuhan gak pusing dengan suara saya yang seperti ini. Tapi yang Tuhan lihat adalah seberapa sih kau punya ketaatan, seberapa kau punya ketulusan, seberapa kau punya pengorbanan untuk meletakkan apapun, bahkan harga diri, gengsi apapun. Ketika orang lihat kamu, mereka menganggap wah sesuatu yang
sesuatu yang gak pantas lah apa. Tapi dalam hidup saya selalu mengutamakan biar Tuhan yang menikmati setiap persembahan saya. Biar Tuhan yang menikmati. Saya tidak bingung dengan kehormatan manusia. Saya tidak pusing dengan apa kata manusia. Kalau Tuhan berkata melangkah, melangkah. Kalau Tuhan berkata lakukan, lakukan. Bapak Ibu, kondisi seperti ini belum apa-apa. Belum apa-apa, saudara. Bayangkan Paulus yang setiap kali mengalami siksaan, aniaya, bahkan mengalami pukulan sampai kurang sedikit sudah 40. Tapi Paulus tetap on fire dalam memberitakan firman, on fire dalam melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, kekuatan yang terpenting, kekuatan yang termahal itu adalah kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan yang dihasilkan dari minyak dan anggur. Karena minyak dan anggur menurut Wahyu 6 tidak bisa dirusakkan. Jangan dirusakkan. Jadi mungkin secara fisik gak enak badan lah, apalah apa. Tetapi selagi ada kekuatan daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita melayani Tuhan. Amin. Nah, saudara, minyak itu saudara bicara pengurapan. Di mana saudara? Orang yang penuh dengan pengurapan adalah orang yang sudah menjalani proses yang diremukkan luar biasa. Dan biasanya hatinya itu akan penuh dengan belas kasihan. Jadi kalau saudara merasa orang yang diurapi, tetapi saudara tidak punya hati yang penuh dengan belas kasihan, itu dipertanyakan. Orang yang diurapi Tuhan selalu penuh dengan belas kasihan. Saudara, mengapa Esther rela memberikan nyawanya untuk bangsanya? Karena Esther adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, coba renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Berapa banyak engkau selalu mencari pengurapan, bahkan mengejar pengurapan. Coba kalau hari ini Tuhan tanya, untuk apa kau mengejar pengurapan? Untuk apa kau mengejar karunia? Saudara jawab dengan jujur di hatimu. Untuk apa semuanya? Saudara, kalau kita sadar pengurapan itu adalah sarana kita untuk melakukan sebuah pengabdian yang besar, yang takarannya adalah Tuhan itu sendiri. Pengurapan jangan disalahgunakan untuk memuaskan di dagingmu, ya, untuk mencari kehormatan, bahkan menjual Tuhan lewat pelayanan-pelayanan. Pengurapan itu bukan sesuatu yang dipamerkan, saudara. Pengurapan adalah sesuatu yang kita lakukan, itu punya nilai-nilai pengabdian yang dapat menjamah dan memberkati banyak orang untuk Tuhan. Bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk kehormatan kita. Karena pengurapan tidak pernah dihasilkan dengan sesuatu yang mudah. Pengurapan dihasilkan dengan sebuah pengorbanan, air mata. Bahkan pengurapan dihasilkan dari semua yang diremukkan di dalam jiwa. Pengurapan tidak pernah dihasilkan dengan sesuatu yang murahan, dengan sesuatu yang mudah, saudara. Pengurapan itu dihasilkan dari sebuah korban yang diletakkan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika engkau melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk dunia, bukan untuk manusia, bukan untuk kepuasanmu. Bapak, Ibu, Saudara,
Berapa banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah menyelewengkan pengurapan, yang sudah mendukakan dan menghancurkan hati Tuhan. Bahkan menjual pengurapan untuk mendapatkan apa yang ada di dunia ini. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan membuat hati Tuhan hancur. Karena ketika Tuhan mempercayakan sebuah pengurapan, mereka tidak mempersembahkan untuk Tuhan. Mereka untuk memperkaya diri. Mereka untuk memamerkan sesuatu. Tapi pagi hari ini kita mau belajar rahasia hikmat yang Ester dapat adalah hasil dari sebuah peremukan hidupnya. Ketika dia ada dalam asuhan Mordekai, ketika dia dalam asuhan Hegai, di mana Ester taat totalitas. Dia tidak satu kata pun menyangga semua. Dia tidak ada perbantahan, saudara, kecuali menjelaskan aturan kerajaan. Ester selalu berkata, aku mau Tuhan, aku rela Tuhan, apapun yang Engkau mau daripadaku, aku akan relakan semuanya. Bahkan ketika raja menyodorkan sebuah kehormatan yang luar biasa, Ester tidak tergeliur untuk menerimanya itu. Dia tidak tergoda dengan apa yang raja mau berikan. Karena hatinya hanya berpusat kepada pengabdian cinta kepada raja. Hatinya berpusat hanya pengabdian kepada bangsanya. Tidak ada lain di hati Ester selain daripada untuk menyenangkan hati raja. Saudara, inilah gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya apapun itu, seharusnya hati kita hanya berpusat untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kalau ada sesuatu yang ditawarkan sama kita, bahkan kita berani berkata, Tuhan, aku tidak inginkan semuanya itu. Aku hanya ingin Engkau, Tuhan. Saudara, beranikah engkau ketika Tuhan tawarkan jabatan tinggi, harta berlimpah, kehormatan yang sangat besar, dan kau berkata, Tuhan, yang ku ingini cuma Engkau, tidak ada yang lain. Ester mendapatkan 3 kali tawaran, saudara. Apa yang kau mau, Ester? Sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan. Saudara, inilah minyak. Mengapa Ester begitu luar biasa? Dia bisa menahan dirinya. Pada saat tongkat itu raja ulurkan, seharusnya Ester tahu itu tanda raja berkenan. Seharusnya dia gak perlu bikin pesta perjamuan untuk menyajikan anggur yang akan diminum dan dinikmati raja. Karena dengan uluran tongkat itu Ester tahu raja sudah berkenan. Harusnya dia langsung aja bicara titik permasalahannya. Tapi kita lihat Ester mengesampingkan itu. Bahkan dia berkata, jika raja berkenan, jika raja berkenan. Bayangin saudara, ini menunjukkan sikap yang sangat rendah hati. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya pada raja. Dia selalu tanya dulu, jika raja berkenan, jika raja berkenan. Berapa banyak orang yang sudah merasa menyenangkan Tuhan, yang sudah merasa berkorban bagi Tuhan, tidak pernah bertanya kalau Tuhan berkenan. Tapi ketika kau merasa kau berjasa, kau sudah merasa kau berkorban buat Tuhan, sudah melakukan berbuat banyak sama Tuhan, engkau apa? Selalu menuntut dengan Tuhan. Mana upahnya Tuhan? Mana bagianku Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Saudara, berapa banyak kita gak mengerti hatinya Tuhan. Kita gak mengerti perasaannya.
Bahkan kalau kita menjaga hati, gambaran Ester ini adalah sebetulnya gambaran kita anak Tuhan. Raja itu jauh lebih ingin memberikan yang terbaik untuk Ester. Artinya Tuhan yang kita sembah, Dia ingin sekali memberikan semua yang terbaik untuk kita. Supaya apa, saudara? Supaya dunia melihat kemuliaannya dalam hidup kita. Tapi banyak orang yang belum siap terima semuanya ini. Seperti anak bungsu. Belum waktunya dia terima warisan. Tapi dia minta warisan. Dia paksakan, saudara. Tapi ujungnya papanya memberikan warisan itu. Saudara, kita punya pilihan. Kita mau jadi anak bungsu yang sukanya maksa Tuhan, yang sukanya mendikte Tuhan, ngatur Tuhan. Atau kita jadi seperti Ester. Ketika ditawarin pun Ester bilang, enggak Raja, izinkan aku menyajikan perjamuan dulu kepadamu. Aku ingin mengundang engkau ke pesta perjamuan. Aku ingin menyenangkanmu Raja. Aku ingin kau menikmati pestaku, anggurku. Istilahnya ya saudara, Ester berkata, Raja, nikmati pengorbananku. Nikmati peremukan yang aku rasakan, yang aku berikan persembahkan bagimu. Dan itulah saudara, minyak yang dihasilkan Ester. Dan bagaimana dengan anggur? Istilahnya Ester bicara, Raja, aku rela meletakkan semua kehormatan, tahta, kenyamananku, kejayaanku. Aku rela semua itu diremukkan demi aku mengasihi bangsaku. Saudara, minyak dan anggur kenapa tidak bisa dirusakkan? Sekali lagi, keduanya itu dihasilkan dari sebuah peremukan. Dan keduanya itu saudara berfungsi akan banyak hal. Minyak bisa sebagai obat. Minyak bisa sebagai saudara satu kehormatan, tanda, materai. Minyak bicara otoritas. Minyak bicara tentang sesuatu yang dikuduskan, disakralkan. Dan anggur bicara kesukaan, kenikmatan, kekuatan di dalam gelora cinta. Saudara, semuanya itu Ester dapat hasilkan dari sebuah kehidupan yang dia letakkan totalitas di hadapan raja. Istilahnya Ester hanya berkata, aku akan membuktikan Raja ketika engkau memilih aku. Aku bukan seperti Ratu Wasti yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan, menyalahgunakan sebuah kehormatan untuk memuaskan dagingnya. Tapi aku Ester, ketika kau mengangkat aku bersanding bersamamu, berarti aku siap melayani engkau. Aku siap menjadi abdimu. Bahkan bukan hanya sebagai abdi. Kalaupun nyawaku harus ku persembahkan untuk sebuah cinta. Aku siap dan aku rela melakukannya. Bukan sebagai sesuatu yang terpaksa. Aku akan melakukannya dengan sukacita. Aku akan melakukannya dengan bersyukur. Karena apa? Karena Raja menghirup dan menikmati semua yang diremukkan dari kehidupanku. Disitulah aku dapat membuktikan betapa aku mencintaimu Raja. Betapa aku mencintaimu Tuhan.
cinta itu harus dibuktikan, saudara. Cinta itu bukan cuma kata-kata. Cinta itu bahkan nyawa sekalipun tidak menjadi pertimbangan dalam hidupnya. Karena sesungguhnya cinta itu adalah identik dengan pengorbanan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini kita mau renungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat yang sampai di garis akhir kita bisa memastikan hikmat itu berkenan kepada Tuhan. Kalau hikmat itu dihasilkan dari sebuah peremukan minyak dan anggur. Peremukan atas semua kedagingan kita. Peremukan di dalam jiwa kita. Bahkan peremukan anggur. Semua yang ada pada kita. Kalau itu Tuhan minta, kita bukan dengan terpaksa memberikan dan mempersembahkannya. Tapi kita berkata, Tuhan, kalau memang itu Engkau perlu, ambil saja Tuhan. Ambil semua. Gak apa-apa Tuhan, ambil. Silakan ambil. Seperti Daud berkata, asal jangan ambil rohmu Tuhan. Asal jangan ngambil hatimu. Asal jangan ambil cintamu. Saudara, banyak orang bilang, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk kehormatan-Mu. Tapi faktanya, realitanya, banyak orang gak siap, saudara. Mereka hanya berhenti di sebuah keinginan, bukan tekad dan tindakan. Sebab itu tidak banyak orang hidup dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, pengertian pembelajaran tentang Ester ini dalam sekali. Saudara, ini belum apa-apa. Tuhan menyingkapkan kepada saya ketika membuka tentang Ester ini. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan itu membuat saya sampai nangis. Tuhan. Saudara, Ester menggambarkan mempelai Tuhan di akhir zaman. Sudahkah saudara dan saya siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya? Atau saudara masih fokus mencintai dunia? Sibuk dengan dirimu sendiri? Saudara, mari pagi hari ini kita mau renungkan firman Tuhan. Dan kita mau belajar bagaimana meresponi hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya nggak akan panjang lebar. Tapi Tuhan mau kita masuk dalam penyembahan.